Panglima saya itu masa bodoh. Artinya apa? Mau tidak mau, kamu harus bayar. Kalau tidak, bisa nyawanya melayang. Benar nggak? Karena apa? Betul. Dia takut dengan perintah saya, ya kan? Karena dia yang melaksanakan. Pada saat saya yang turun ke rakyat saya untuk menagih pajak ini, pada saat rakyat saya mengatakan, waduh Pak Raja, Baginda Raja, saya lagi nggak ada hasil panen saya seperti ini. Mungkin karena saya seorang raja punya hati keputusan ada dengan saya, maka otomatis itu bisa saya rubah dengan Karena Bang mengasihi dia, Sijabat interaksi memaafkan langsung dia. gitu. Kalau kemarin nggak berinteraksi, kali ini berinteraksi Betul jadi ada banget. kasihan gitu. Maksudnya Bang Sijabat kan. Ah, Dulu nggak betul berinteraksi, banget. nggak ketemu orangnya, cuma tahu laporan dari Panglima, jadi nggak tahu gitu. Karena jatuhnya berdasarkan utusan kan, utusan yang Oke. menjalankan itu kan, Oke, kalau Bang Sijabat seperti bilang itu. gitu, Bang, artinya Abang secara tidak langsung menuduh Allah di perjanjian lama itu cuma tahu berhubungan dengan Nabi, tapi tidak tahu kondisi dari rakyat-rakyatnya, tidak tahu kondisi dari manusia-manusianya. Ini lebih kacau lagi, Bang. Ini Allah yang bagaimana yang tidak maha mengetahui. Oh tidak bang, enggak tidak bang, bukan begitu bang. Jadi Betul gini, kan Bang bukannya Sijabat tidak yang bilang itu. Di perjanjian lama, karena Allahnya interaksinya cuma sama Nabi, dia nggak tahu kalau iya, rakyatnya ini berkeluh kesah, nggak tahu kalau mereka ini iya, kesusahan. Sedangkan di perjanjian iya, baru karena dia turun langsung, dia kasihan dengan rakyatnya. Karena rakyatnya bilang, aduh raja ini lagi nggak ada duit gitu ya, lagi susah gitu. Ya, artinya iya. secara tidak langsung Bang Sijabat menuduh waktu perjanjian lama Allahnya atau rajanya nih tidak tahu kondisi rakyat karena dia cuman bypass cuman ngomong sama panglima. Dia cuman taunya laporan, terima laporan, tidak mau tahu kondisi rakyatnya. Artinya apakah Tuhan di perjanjian lama itu memang seperti itu? Artinya Bang Sijabat menuduh Buka, Tuhan nggak mau tahu rakyatnya dong. bukannya tidak Betul tahu nggak? bang. Artinya gini, kalau kita Kalau tahu kan artinya di sama, dia kasihan gitu. Kalau dia tahu artinya dia juga enggak, harusnya kasihan juga dong. enggak, begini bang. Kalau kita baca di perjanjian lama, waktu Hmm. sebelum air bah turun, ya Hmm. kan? Itu Ya. kan Allah sendiri berkata di perjanjian lama itu, ya kan? Merasa menyesal menciptakan manusia. Karena apa? Hmm. Mereka berkelakuan bejat, berkelakuan jahat selama di Itu di dunia, Kristen ya aja kan? bang, di Kristen aja yang Iya, masalah ada menyesal iyalah, menyesal tuh. Ya ya betul. di Kristen ya kan. Tetapi Hmm. Nuh mendapat anugerah karena dia Pengampunan, setia pengampunan dengan, lah, pengampunan iya dia karena bukan dia, anugerah itu. Diampuni lah itu namanya bang. iya karena dia setia dengan Tuhan, ya kan? Dia dilihat berkelakuan baik lah hitungannya, ya kan? Di antara Iya. semua manusia ini, ya kan? Ini karena dia Mak, utusannya bang. ya, Jabatan saat betul. itu Nuh itu utusan dia. Iya, itulah Hmm. sebabnya waktu itu air bah itu diturunkan, makanya Nuh dengan keluarganya diselamatkan di situ kan. Ini apa nih kode ini? Jadi kalau kita mengarah ke sana, ya itulah bentuknya. Tuhan itu tahu semua. Cuma seperti yang saya Iya, katakan, tapi artinya dulu dia kejam gitu. Udah tahu rakyatnya susah dipaksa juga gitu. Tapi di perjanjian baru dia karena turun langsung jadi kasihan. Ini kan artinya bukannya rajanya kelewatan juga ini. bukannya kejam, Bang. Udah saya bilang, saya katakan tadi. Apakah saya itu kejam? Kalau contohnya udah saya bilang, panglima saya yang menjalankan tugasnya itu secara kejam. Kok dibilang saya yang kejam? Ya Pada kan kalau kamu tahu saat bang, saya kalau turun. kamu tahu panglima kamu kejam, rakyat kamu tertindas, kamu ketoklah panglima Iya, kamu. Artinya kamu kan i, nggak tahu i, kondisi rakyat. itulah makanya Tuhan itu turun ke dunia Artinya nggak untuk percaya dia sama panglima. menyempurnakan. Eh? Ini Jadi analoginya begini, nggak Bang. cocok bang, karena kalau analogi abang pakai gitu, begitu saya Enggak, bilang gini, abang babak belur jadinya. oh enggak babak belur, Bang. Akhirnya saya katakan seperti ini, Bang, gini. Waktu firmannya diturunkan ke utusan-utusan, ya kan? Betul, jadi kan Manusia gini pada bang Sijabat, enggak, secara tidak langsung tunggu saat dulu. rajanya turun, dia baru lihat, oh ternyata selama ini saya dikibulin sama panglima saya. Rakyat saya udah babak belur kayak gini, udah miskin kali, tetap diambilin pajak. Mereka panglima saya nggak bilang, kasihan rakyat itu. Artinya kan dia baru sadar, rupanya Bukan dikibulin dia selama ini gitu. bukan dikibulin, Bang. Itu bukan dikibulin namanya. Artinya itu udah saya bilang tadi, karena utusan melalui utusan yang sampaikan firman-Nya, iya kan? Sama seperti saya katakan seperti ini dah. Pada saat perang salib, saya katakan dulu ya, itu ada nggak di dalam perjanjian baru dikatakan untuk berperang? Tetapi ada orang-orang pemuka agama menggunakan firman ini untuk berperang.
Ya, Jadi yang ngambil salah perjanjian siapa? lama. Apakah Tuhan salah? Oh tidak, Ya, saya nggak bilang Tuhan manusianya salah, yang Bang. salah. Saya bilang, Begitu, yang Bang. kita lagi bahas kenapa sifatnya berubah gitu. Jadi Sifatnya nggak berubah, boleh kita bisa samakan jadi semua itu. bisa jadi nih kita salah 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 orang gitu, Bang. Salah orang mungkin selama ini Ya, orang Kristen. Mungkin selama ini orang Kristen apakah ada kemungkinan nah nggak gitu kan kalau dia abang salah bilang nyembah tadi, gitu. Halo, halo, halo. Halo. Halo, halo. bukan Ya, ya. percaya nggak abang kalau Tuhan itu kejam dan baik? Percaya nggak, Sa? Itu namanya adil, Bang. Halo, Kelihatannya kejam tapi masuk nggak? Masuk. tegas. Ya, masuk, masuk. Itu namanya bukan kejam, Bang. Itu namanya tegas gitu. Ah, Tegas itu artinya ya dia kalau udah berfirman, kalau dia bilang kamu lakukan A hukumannya B, ya udah itu terjadi. iya, jadi gini, waktu di perjanjian lama itu diturunkan firman itu, tetapi di saat menurunkan firman itu dilihat seperti itu, tetapi tidak ada tetap perubahan di manusia itu, akhirnya apa? Tuhan sendiri turun langsung untuk menggenapi itu semua firman-Nya. Nggak berubah, Bang. Bagaimana Manusia tambah parah, Bang. Abang merasa manusia sekarang sama manusia di perjanjian lama bagusan siapa gitu? bagusan perjanjian baru? Zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu sama Zaman sekarang sekali. oke, Bang. Zaman tahun 1000-an itu lebih parah, Bang. Tahun 1000-an pembunuhan di mana-mana, Bang. Semua orang jadi budak, Bang. Tahun perjanjian lama itu budaknya masih teratur. Sedangkan zaman-zaman tahun 1000-an itu budaknya udah macam ini ya, nggak ada harga gitu. Manusia nggak ada harga. Waktu kita dijajah aja, Bang. Waktu Perang Dunia Kedua itu Iya, orang udah nggak ada harga gitu kan. Manusia tuh kayak kayak cuman binatang gitu ya, dibunuh pun dengan gampangnya, dijadikan mainan gitu ya. Apalagi kalau kayak waktu Jerman menjajah orang ini ya membunuh, membantai orang-orang Yahudi itu ya, Yahudi itu dijadikan kelinci percobaan, Bang. Jadi ilmu kedokteran sekarang itu bisa maju karena saat Perang Dunia Kedua itu kan, saat Perang Dunia Kedua itu orang Yahudi dijadikan iya. kelinci percobaan. Karena kalau kita Jadi ikut kedokteran tuh pakai kelinci percobaannya kan monyet sama tikus. Susah karena nggak ya. cocok sama manusia. Paling cocok tuh manusia sendiri yang dijadikan kelinci percobaan. Biar cepat dapat obatnya, biar cepat dapat ilmu-ilmunya. Jadi zaman dulu itu orang Yahudi lah jadi korban gitu. Dites ya, dites amputansi, disambungkan. Ya terus dites operasi jantung, bisa nggak berhasil. Itu hidup-hidup dijadikan itu. Itu Iya, di kedokteran abang mungkin kalau belajar tahu itu lebih sadis, Bang. Zaman dulu nggak sampai gitu orang. Zaman dulu tuh bunuh paham. tuh cuma penggal kepala sama paling dipanah atau digantung gitu ya. Zaman dulu kan hukuman mati gantung. Zaman sekarang hukuman mati Iya, dari tembak ya, diracuni. Wah, sadis, Bang. Cara bunuh orang makin hari makin sadis. Kalau bilang LGBT juga betul. sama, Bang. Orang dulu LGBT Jadi paling ya Sodom Gomoro aja gitu. Paling yang lain-lain sembunyi-sembunyi. Zaman sekarang LGBT terang-terangan kok. jadi Kalau begini, mau bilang Bang. bejat orang, abang tahu nggak istilah, Bang? Sampai orang bikin meme-meme ya gitu ya. Orang bikin meme-meme bahwa iblis sekarang nggak ada harga diri gitu kan. Iblis nggak ada harga diri karena manusia sekarang lebih bejat dari iblis gitu. Kan sering tuh meme-memenya. Kalau setan sama iblis nggak ada harga diri lagi gitu. Untuk mengubah pola pikir manusia itu, peradaban itu tidak gampang, Bang. Itu butuh waktu yang lama, Bang. Jadi tidak bisa contohnya pada saat waktu Yesus datang langsung berubah manusia, nggak bisa juga, Bang. Iya, saya Pola cuma pikir bilang manusia itu nggak bertahap itu. terbukti nggak makin bagus, udah 2000 tahun ya gitu-gitu malah tambah parah. Kan yang saya bilang itu malah tambah parah. Oke, mungkin Terbukti dong, Bang. Terbukti dong. Kenapa saya bilang terbukti? Zaman dulu masalah pernikahan pun, ya kan, berbeda dengan pernikahan sekarang. Coba kita lihat. Zaman itu berubah loh. Bang, zaman sekarang Mak begal di mana-mana, malah ya? lebih parah gitu. Orang sekarang lebih parah sih kalau kita bilang gitu. Oh tidak, Bang. Oke, oke. Mungkin saya lanjut ke ini ya. Saya nanya pendapat dulu. Kalau Abang Sejabat mengatakan lebih bagus karena Yesus turun, jadinya terakhir jadi lebih bagus ya. Ini kan pendapat Bang Sejabat. Kita nggak masalah. Menurut Bang Sejabat, dengan Yesus turun atau rajanya turun, terakhir makin bagus dunia ya. Mungkin saya lanjut ke Bang Mahadewa. Bang Mahadewa lihat gimana nih, Bang? Dari Yesus Enggak. turun, Dewa mau tambah bagus mau apa? mau ngasih perbedaan ini aja, kembali ke tema. Oke, Tadi oke, sebenarnya silakan. kalau mau Dewa debatin soal analogi mengenai Pak si Jabat itu sebenarnya bunuh diri kalau misalkan Dewa mau Dewa lawan ya, tetapi Dewa tidak mau melawan, tidak mau, bukan inilah. Dan Tuhan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru itu jelas beda. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Tuhan, gunung-gunung hancur. Siapa manusia yang sanggup untuk melihat Tuhan? Tidak ada. Tidak ada.
Makanya di dalam perjanjian lama Tuhan itu tidak bisa dilihat. Apabila dilihat itu hancur. Lain hanya di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru Tuhannya dilihat, Tuhannya yang mati. Kan itu aneh di situ. Di situ aja udah jelas. Bang, biar saya jawab abang ya. Biar saya jelaskan sama abang, biar abang ngerti. Kenapa Tuhan itu harus turun dalam rupa manusia? Karena tidak seorang pun bisa melihat Allah itu. Mata manusia tidak sanggup untuk melihat Tuhan itu. Nah, sekarang ya kan? Tuhan Bapa siapa? Tuhan Bapa siapa? Siapa? Tuhan saya. Siapa? Tuhan saya, Tuhan Yesus, Allah sendiri. Nah, Yesus kan kelihatan kan? Nah, kelihatan inilah kan, makanya. Nah, inilah yang perlu saudara harus ketahui. Tidak. Saya tanya, Yesus kelihatan atau enggak selama di dunia? Sama murid-muridnya? Kelihatan. Yesus kelihatan kan? Tapi Yesus kelihatan, tetapi Tuhan tidak kelihatan. Lah, gimana? Yesus di situ Tuhan apa manusia, Pak? Yesus itu adalah Tuhan dan Firman. Tapi kelihatan Yesus. Yang kelihatan itu Firman yang menjadi manusia. Tuhan itu rohnya tidak pernah kelihatan. Makanya biar saya jelaskan sama Anda, kenapa dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat. Enggak betul enggak begini, Pak. Di dalam perjanjian lama, ketika ada manusia yang mau melihat Tuhan pasti hancur, Pak. Betul tidak? Pasti manusia itu bakal mati. Di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan bisa dilihat, Tuhan yang mati. Betul apa benar? Yang dilihat itu siapa? Saya tanya dulu dong. Yang dilihat itu siapa? Yesus kan? Tuhan Bapa Yesus kan? Tuhan Bapa bukan tubuhnya Yesus. Tuhan Bapa bukan tubuhnya Yesus. Kapan Yesus menjadi Tuhan kapan? Pada saat dia naik ke surga? Oh tidak. Nah, mulai dari dia. Pada saat dia naik ke surga, ada yang mengatakan Yesus menjadi Tuhan ketika Yesus itu naik ke surga disaksikan 5.000 orang. Tapi ternyata 5.000 orang itu tidak ada satupun yang meninggal, Pak. Tidak ada yang meninggal gimana? Tidak ada yang meninggal gimana? Manusia tidak ada yang sanggup mungkin diluruskan dulu Pak Mahadewa ini logikanya agak kabur juga. Jadi dia pakai logika begini. Oh tidak. Oke, mungkin saya turun dulu ya supaya ini agak rame. Saya turun. Silakan lanjut. Saya tukar biar. Dewa juga sebentar lagi Bang Yul. Dewa juga sebentar lagi. Nah, dalam perjanjian lama menurut Mahadewa, Allah itu kalau ketemu manusia mati, manusianya mati kan? Nah dalam perjanjian baru kalau Allah memakai metode yang sama di perjanjian lama, bagaimana manusia bisa berhadapan dengan Allah? Pasti mati juga. Makanya Allah menggunakan metode yang lain supaya manusia bisa ketemu Allah. Nah itu kan gitu. Asumsi. Kalau itu kan asumsi, Pak. Enggak asumsi lah, itu kan logika. Itu logika. Bukan justru Bapak di sini ada logika, Pak. Di dalam perjanjian. Tunggu dulu. Pak Dewa. Tunggu dulu Pak Dewa. Yang mau Anda tanyakan itu yang Matius. Kenapa? Halo, gini loh Pak. Maksudnya Bang Dewa itu di perjanjian lama. Jangankan Musa, lihat Musa nggak bisa lihat. Kelihatan sinarnya aja Musa itu bingung. Apalagi mau nemuin Tuhannya. Itu maksudnya Bang Dewa. Kenapa di PL itu 12 muridnya lihat Yesus kok gak mati? Gitu loh. Padahal sudah diterangkan di PL bahwa kalau melihat Tuhannya itu mati. Nah, kalau di Tuhannya mengambil wujud manusia. Nah, itu. Nah, itu kalau kan dia memakai wujud situ, Allah, kalau dia memakai wujud Allah pasti mati juga. Pasti mati. Pada saat Yesus di dunia itu Yesus Allah atau bukan, Pak? Dia Allah itu rohnya menjadi manusia. Nah, ketika pertanyaan saya ini mudah, Pak. Pertanyaan saya mudah kok. Ketika Yesus di dunia, Yesus itu Tuhan atau dia kan Allah yang sedang menjadi manusia. Dalam itu Pak nggak ada Pak kata-kata kayak gitu nggak ada. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu bukan manusia Pak. Ya, yang bilang Tuhan manusia di perjanjian lama siapa Pak? Nggak ada kan? Siapa yang bilang?
mau pelintirkan ayat bagaimanapun juga, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan Itu kan sudah Siapa manusia. yang bilang Tuhan manusia? Iya, coba Siapa yang tunjukkan. bilang Tuhan Tuhan? manusia? Yesus Bang Dewa, manusia apa tunjukkan Tuhan? Tuhan? aja. Nah, tunjukkan aja di dalam Tuhan. perjanjian lama Allah jadi manusia, tunjukkan. Tidak ada Allah yang Tuh. jadi manusia, itu tidak Ya, ada. orang Kristen kan nggak pernah bilang di perjanjian lama Allah jadi manusia. Kenapa Anda Bukan di perjanjian memperdebatkan? lama itu Tuhan itu bukan adalah manusia. roh. Tuhan itu adalah roh. Tahu nggak? Tapi yang jelas, Yang- yang namanya Tuhan itu, ya, yang namanya Tuhan itu sifatnya itu tidak berubah. Tuhan Sifat tidak Tuhan. pernah berubah, saudaraku. Biar saudara tahu ya. Yang Tunggu dulu. yang Yang berubah itu firman-Nya yang menjadi manusia. Allah itu tetap roh. Itulah rohnya Yesus. Nggak, Biar saudara Bang, tahu. aja. Kalau firman Sebentar, itu Bang Tuhan Sijabat. atau bukan sih? Firman itu Tuhan. Kenapa dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman adalah Allah itu juga? Karena apa? Kalau misalkan saya gini Pak, ada ayat yang mengatakan begini Pak, segala firman yang telah kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Bisa nggak saya rubah begini? Segala Tuhan yang telah kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Bisa nggak Pak? Oh, tidak bisa. Tidak Itu- bisa. Kan? Itu Nah, itu logika Karena falasi, gini, kesesatan tunggu dulu. gitu. Makanya itulah yang aneh, Bang, Pak. Yang namanya Bang, firman Bang. itu perkataan Pak. Yang namanya firman itu. Halo, Firman itu halo. bukan Anda harus Tuhan. halo, dengar dulu saya. Biar saya bacakan sedikit ya. Yohanes 1 ayat Ya. 1. Pada mulanya adalah Tahu firman. saya. Firman- Tahu saya. tunggu dulu. Patos. Tahu, saya biar itu, kamu Pak. tahu, dengar dulu. Iya, pada Firman mulanya itu adalah firman. Firman itu Iya. bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Iya. adalah Tuhan, betul? Nah, Iya. ketika saya Kenapa bertanya ke Enggak, Bapak, ketika saya bertanya ke Bang Bapak, Dewa, segala Bang Dewa firman nggak yang tahu telah kok. kau berikan Bang telah Dewa kau nggak sampaikan tahu ayat kepada itu. mereka. Segala Tuhan Ini yang contoh telah kau aja, berikan contoh aja. telah kau sampaikan kepada mereka. Bos, Mahadewa, tahu nggak Iya. kenapa Mahadewa, kenapa Ya. dikatakan firman itu adalah Tuhan? Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, saya paham. Itu satu Bisa nggak saya- itu satu bisa nggak kesatuan. saya mengatakan, Sijabat. ketika Gini, ada Pak, ayat yang gini, Pak. mengatakan segala firman yang Yang telah kau dimaksud berikan Bang Dewa telah kau ini sampaikan kepada adalah- mereka. Yang dimaksud Bang Dewa ini adalah, ya, Yesus itu bukanlah sang firman Allah itu sendiri, melainkan Yesus ini adalah penyampai firman. Itu yang dimaksud Bang Dewa. Ya, Penyam- Benar, itu. penyampai firman penyampai firman itu adalah tubuhnya Yesus. Dan tubuhnya Yesus Bang itu Jabat. Oh, mungkin kita saya asumsikan jelasin. gini, Bang Jabat Ya, ya. karena yang Gini. saudara-saudara Muslim selalu masuk dengan Bang a priori Dewa, bahwa Yesus itu Bentar Pak, Tuhan. bentar Pak. Makanya bentar, segala Pak. sesuatu akan mengarah ke situ. A priori itu akan Bang mengarahkan Dewa, supaya Yesus bukan Itu Tuhan. sebagai Bapak, ya. Al-Ayyubi sebagai firman. Saya sebagai anak. Itu contoh real ya. Fik. Bang Mahadewa sebagai Bapak. Bang Ayyubi sebagai firman. Saya sebagai anak. Fik yaitu. Apakah Tidak, ketiga Fik. unsur Itu Tidak bukan bisa, logika, nggak- itu nggak- bukan- nggak bisa begitu. Itu tidak malah bisa. sebab- terus bagaimana? Itu, Terus bagaimana? itu jadi tiga Allah dong, triteis dong. Memang Jadi Pak, politeis dalam itu kekristenan, Lah dalam iya. kekristenan itu adalah tiga Pak. Ada tiga Pak. Saya Tiga buktikan Pak kan? ya. Enggak. Saya buktikan dalam Eh. satu tempat Pak ya. Saya dalam satu tempat. Sebentar Pak. Di dalam Yohanes Pak ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Satu Pak. Dalam satu tempat ya. Lalu dia melihat Roh Allah melayang seperti burung merpati. Dua Pak. Dalam satu tempat. Satu lagi. Terdengarlah suara dari Suara surga. dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Tiga Pak itu Pak. Dalam satu tempat Ya. ada tiga. Tuhan Bapa berceceran itu. Ada tiga itu. Nah, itu karena Ada tidak tiga, kan? memahami makna dari Trinity. Trinity Bukan itu Trinity, adalah Pak. Enggak. Satu Loh, akal. kalau Kak, baca ini- Yohanes, Yohanes, firman itu keluar dari Allah. Roh itu juga keluar dari Allah. Sebetulnya Nah, begini, Anda Bang. tidak memahami Bang itu. David. Kita kembalikan Bang David. Pak, kita kembalikan Bang ke Kembalikan perjanjian kemana, Pak? lama. Perjanjian lama ada seperti itu enggak kira-kira di kitab Bapak? Tidak Itu ada. perjanjian sumber lama. loh, Pak. Iya, Tidak ada. itu sumber loh. Kejadian satu itu pada mulai Allah berfirman, roh Allah melayang-layang. Ada loh Pak. Kalau kita mau Ada tunjuk, melayang-layang, tapi Bani Israel mana mau mengakui? ada roh Allah, Hasem ada yang firman diakui. Allah, ada Allah itu sendiri. loh. Nah, itu yang Bapak cocok-cocokkan kan gitu.
Tapi Biar kalau sama Bapak Wengler tahu aja. perjanjian, Pak Wong, biar sama Ya. Wengler aja. Wengler itu Ya, lebih ya, jujur ya, itu monggo. mengakui. Monggo, Mas Pak Wengler, monggo. Mas Wengler, Ya. monggo. Enggak, Kak, Sama-sama karena Kristen. bukan Saya baca karena Wong. Anda terpengaruh dengan Yahudi kaleng-kalengan. Ya, oke Jadi Pak, coba saya kaleng-kalengan. ya, mohon izin sebentar ya. Jadi gini tadi Bang Mahadewa menanyakan apakah menyaksikan ya bahwa Tuhan di perjanjian lama itu tidak sama dengan Tuhan di perjanjian baru. Nah itu kan statement dari Bang Dewa ya seperti itu Bang ya. Jadi kalau saya mau counter statement ya, saya mengatakan seperti ini bahwa Tuhan di perjanjian baru sama dengan Tuhan di perjanjian lama. Itu terbukti dari ucapan Yesus di Lukas 10 ayat 27. Dia Ya sebentar mengatakan, Bang Wengler, sebentar Dewa benerin dulu ya. Di dalam perjanjian baru, orang-orang Kristen itu kan menuhankan Yesus. Nah, sementara Tuhan yang Yesus kenalkan itu bukan dirinya. Jadi Betul. jangan itu ya. Ya. Saya paham Dewa, paham. Saya paham bahwa gini, jadi pendapat orang Kristen, khususnya Trinitas ya Bang, jangan bilang Kristen ya Bang, bilang Trinitas ya. Itu mereka meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi tidak semua orang Kristen seperti itu Bang Dewa. Sama seperti saya berbeda. Saya menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kenapa? Karena saya berpatokan pada statement Yesus di Lukas 10 dan 27. Kasihilah Yahweh Tuhan. Makanya Pak Wengler di sini lebih jujur. Kata Dewa kan begitu Ya. dari awal. Fake itu Pak Wengler fake lebih kalau jujur Yesus itu. Nanti kalau tahu Ya. Bapak gereja enggak, itu kan ingin menyamakan pandangan dengan dewa saja. Di dalam kekristenan setelah para rasuli ada 4 pandangan Bapak gereja tentang Allah. Yang pertama adalah Tritunggal, yang kedua adalah Unitarian, yang ketiga adalah Sabellianus dan modalisme, yang keempat adalah Triteis. Nah, Pak Saya Wengler ini tanya, pasti Pak. pilih yang satu. Pak, Pak Wengler Unitarian, pilih satu. saya Unitarian Pak. Unitarian, tapi tetap semua percaya Yesus adalah Tuhan. Tidak, Coba tanya. tidak. Pak Wengler Pak, tidak percaya. Pak, Pak Pak Wengler tidak Wengler percaya. tidak Boleh tanya. mengakui bahwasanya Boleh Yesus tanya. itu adalah Tuhan. Sabar, Pak ya, Wengler kalau mengakui gitu, bahwasanya Yesus adalah utusan. Yesus yang utusan. Yesus- ini, Bapak. Yesus Kalau itu adalah sebagai guru, utusan dan sekaligus Tuhan. Biar saya buktikan. Tidak ada, Tunggu, tidak ada waktu Tuhan. Tanya kasih Wengler. jabat, saya kasih. Ya, Pak Wengler silakan Pak Wengler. Silakan saya nyimak deh, saya nyimak. Enggak, kalau Pak Wengler mengatakan Yesus Bukan itu statement Yesus aja. Statement Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Coba bapak-bapak bisa kasih nggak statement Yesus ya bahwa dia adalah Tuhan, seperti itu aja Pak, simple. Yohanes membuktikan yang dia lakukan itu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa loh Pak. Adakah manusia yang membangkitkan orang pada hari keempat? Adakah manusia yang bisa berjalan di atas air? Ada nggak Jadi manusia yang bisa mengubah air menjadi anggur? Mujizat, Kan tidak Bapak. ada. Mujizat Yang itu. mujizat itu Sorry saya bukan potong. mujizat. dilakukan oleh Allah. Adakah Ya, orang jadi- yang berkata saya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Ada nggak orang yang bisa mengatakan itu selain Allah sendiri? Nah, Bapak Pak Wengler lebih bisa hebat berbeda mana Pak? juga. Lebih hebat mana Yesus dengan Yunus Pak? Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan hidup Pak. Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi mati. Lebih hebat mana? Banding lebih hebat sama Yesus dong. Yesus. Yunus tidak dipaku di kayu salib, Yunus tidak dicambuk Oh, dengan cambuk tidak. besi, Lebih Yunus hebat tidak mana? mengalami Kan saya bertanya ke Kalau Bapak. Anda bilang lebih hebat, Ketika ya lebih Bapak hebat membandingkan juga Pak. Ya kan? Nah, lebih hebat Bos. mana? Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Bang, Yunus hidup. Yesus Anda- juga. Bang Yesus Dewa, Bang hidup Dewa. di perut bumi 3 hari Siapa 3 bilang? malam. Yesus mati. Siapa Lebih bilang? hebat Siapa mana? bilang? Lebih hebat Oh. Bang Toyib, Pak. Bang Toyib Ya. 3 hari lebaran, 3 hari puasa, belum pulang-pulang. Artinya Bang Dewa. coba Anda baca Yohanes 13 ayat 19. Coba Anda baca Yohanes 13 ayat 19. Bahwa Yesus Bacakan, pernah berkata bacakan, mengaku. Bang, dibacakan. Saya baca ya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Kata dia di situ adalah Allah yang mengutus dia. Saya lanjutkan ayat 20 ya, biar jelas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi kata dia di situ menyatakan yang mengutusnya. Itulah Allah itu sendiri. Benar utusan itu. Yesus Kok benar? benar. Supaya kamu percaya bahwa akulah dia. Artinya aku dia itu Allah, yaitu yang diam di dalam dirinya sebagai rohnya Oh, Yesus. tidak. Enggak. Yohanes Eh, 17 ayat baca. 3. Itu satu ayat Itu cukup keliru, Bang memporak-porandakan Sijabat. ketuhanan Yesus, Pak.
Itu Ya, keliru. tidak bisa. Karena begini. Enggak. Sebentar, Mas Dewa, jadi sebentar. Tanya ke Wengler. Jadi ketika Sebentar, Mas Dewa. Baca lagi Yohanes 8 ayat 24. Yang dipahami Bang si Jabat itu keliru. Ya karena begini, Bang. Ya karena begini. Jika Bang si Jabat ini meyakini bahwasanya roh yang berdiam diri di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, ya. Sementara di Yohanes pasal 5 ayat 30, Bang, ya. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Gitu loh. Betul. Ya. Maksudnya apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kalau tidak digerakkan, kalau tidak atas perintah oleh Allah yang diam di dalam dirinya. Maka tubuhnya dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Betul. Nah, pada saat berkata-kata seperti itu, lisan Yesus berkata seperti itu, bukankah roh Bapa juga berdiam diri di dalam diri Yesus? Nah, pertanyaannya adalah pada saat Yesus berkata seperti itu, apakah Bapaknya juga tidak dapat berbuat apa-apa? Bisa berbuat. Tahu nggak kenapa Yesus berkata seperti itu? Supaya tunggu dulu. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Supaya manusia yang mendengarnya itu tidak menuhankan tubuhnya, tidak menyembah tubuhnya, tetapi menyembah Allah yang diam di dalam dirinya. Ya, saya kasih ayat yang jelas ya Pak, izin satu ayat ya. Di Lukas 4 ayat 18 ya. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Ini kata Yesus ya, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi yang ada pada Yesus itu roh Tuhan, bukan Yesus adalah Tuhan, tapi dia adalah roh Tuhan. Itu Lukas 4 ayat 18. Itulah Tuhan itu, rohnya. Bukan itu Bang, kita Bang Sijabat, yang Bang Sijabat katakan tuh banyak kan asumsi loh, Bang. Nggak ada tertulis loh. Yang Bang Sijabat katakan bukan asumsi. Bukan asumsi. Anda jangan salah. Anda menerjemahkan sendiri Alkitab. Saudara-saudara Muslim berpatokan Yesus itu utusan berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, dia diutus. Tapi bukan cuma itu, Bang. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu, tapi sifat dari Yesus itu tidak mencerminkan Allah. Tapi Bang, lihat, contoh gini, Bang Israel boleh ngaku gini, simple. Bang Israel, halo, simple aja gini, Bang Luga itu mengatakan dia nabi. Ya, dia mau keluar dia nabi apapun, apakah kalian percaya dia nabi? Kan kalian tinggal lihat sifat nabi itu seperti apa. Ya, apakah dia punya sifat nabi? Kalau dia punya sifat nabi, ya mungkin dia nabi. Gitu ya, mungkin dia nabi. Bang Julius. Kalau Yesus mengatakan Tuhan, kita harus cari tahu benar nggak dia itu Tuhan dengan sifat-sifat Tuhan. Bang Julius. Kita harus pelajari dulu. Ya, perjanjian lama sifat Tuhan seperti apa. Kita lihat Bang Julius di Yesus. Ketika bilang Yesus adalah utusan dan menganggap dia sebagai utusan, hanya utusan, akan membuat sebuah kefatalan. Karena Wahyu 22 ayat 16 mengatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Bagaimana utusan bisa mengutus malaikat? Coba jelaskan kepada saya. Bagaimana seorang utusan bisa mengutus malaikat? Silakan Pak. Wahyu 22 ayat 16. Ya. Buktikan kepada saya kalau Yesus itu hanya utusan. Wahyu itu ucapan Yesus apa? Itu ucapan Paulus. Itu bukan Paulus. Itu tulisan Yohanes yang menulis Injil Yohanes 17 ayat 3. Tadi Bapak bilang Wahyu, Bang. Iya, Wahyu. Dia menulis Wahyu dibuat oleh Paulus. Ya, Paulus. Yohanes. Inilah kekonyolan yang kita lihat nih. Yesus. Inilah kita lihat kekonyolan bagaimana mereka tidak bisa memahami Wahyu ditulis oleh Paulus.